Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmat untuk kita semuanya. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya. Utamanya di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita. Di antara sibuknya kegiatan kita, di antara capeknya mungkin badan kita, Allah mudahkan langkah kaki kita menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menegakkan syiar agama kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian serta kita tutup dengan salat Isra. Insyaallah semoga Allah tabarak wa taala mencatat amal kita ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti beliau hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara periode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita mungkin kenal dalam sirah nabawi, maka di antara periode dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam yang ingin kita sampaikan di sini, kita bawakan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang tertera dalam Sahih Bukhari di hadis nomor 4770 dan di Sahih Muslim serta beberapa riwayat di Bukhari yang lain. Saya ambilkan dari riwayat Bukhari di nomor 4770 untuk kemudian insyaallah kita ambilkan faedah dari kisah tersebut. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, lama nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika turun ayat dalam surah Asy-Syu'ara surah ke-26. Dalam surah Asy-Syu'ara di ayat yang ke-214, di surah ke-26 ayat ke-214 Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-Safa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Faja'ala yunadi, kemudian beliau dengan suara yang lantang beliau memanggil keluarga besar beliau, ya Bani Fihr,
ya Bani Adi li butuni Quraisy, wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi, dari keturunan orang-orang Quraisy. Hatta ijtama'u, kemudian berkumpullah manusia. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati ay yakhruju arsala rasulan liyanzura ma huwa. Sampai-sampai kemudian jika ada seseorang di antara mereka yang tidak bisa hadir, maka mereka menyuruh utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi di Bukit Sofa. Karena semua keluarga besar Quraisy berkumpul di sana. Sampai-sampai kalau mereka tidak bisa hadir karena berhalangan, maka mereka suruh utusannya, wakilnya untuk melihat apa yang sedang terjadi di Bukit Sofa. Faja'a Abu Lahab wa Quraisy, kemudian datanglah Abu Lahab dan orang-orang Quraisy lainnya. Setelah berkumpul, faqal, kemudian Nabi SAW bersabda kepada mereka, ara'aitakum law akhbartukum ana khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Apa pendapat kalian jika aku kabarkan di belakang bukit sana ada tentara berkuda yang siap menyerang kalian? Apa kalian mempercayaiku? Qalu, kemudian mereka mengatakan, na'am ma jarabna alaika illa sidqan. Iya, kami percaya engkau bukanlah orang pendusta. Jadi apa yang dikatakan Nabi SAW, mereka akan percaya. Qal, kemudian beliau berdakwah. Inti dari apa yang akan beliau sampaikan setelah mendengar pendapat dari mereka. Fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Aku mengabarkan kepada kalian, aku peringatkan kepada kalian akan datangnya azab yang berat, adab yang pedih jika kalian tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari dakwah Nabi SAW, inti dari seruan beliau ketika berkumpulnya manusia orang-orang Quraisy di bawah Bukit Sofa adalah untuk menyampaikan bahwasanya ini loh peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala Abu Lahab, mendengar ini kemudian Abu Lahab berkata pada Nabi SAW, tabban laka sa'iral yaum alihada jama'tana. Celaka engkau Muhammad, hanya untuk kalimat seperti inikah engkau mengumpulkan kami? Jadi apa yang dikatakan Nabi SAW bahwasanya akan ada azab yang pedih bagi mereka yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Abu Lahab, kalimat ini toh yang membuat kita harus berkumpul seperti ini. Karena kebiasaan mereka orang-orang Arab di masa jahiliyah, jika ada seruan dari seseorang di Bukit Sofa dengan seruan-seruan tertentu di masa mereka, itu mereka menganggap ini sesuatu yang penting, urgen, sehingga sampai-sampai yang tidak hadir mendatangkan wakilnya. Ini menunjukkan pentingnya acara tersebut. Maka Abu Lahab melihat seruan Nabi SAW tersebut tentang akan adanya azab dari Allah bagi orang yang tidak beriman, ini tidak penting. Untuk apa engkau mengumpulkan kami hanya untuk kalimat seperti itu? Alihada jama'tana, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fanazalat tabbat yada abi lahabi wa tab ila akhir ayah. Kemudian turunlah surat Al-Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, hingga akhir ayat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu asbabun nuzul turunnya surat Al-Lahab, yang insyaallah kita akan bawakan beberapa faedah di antaranya, yang insyaallah kita akan bisa mengambil faedahnya untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, faedah dari hadis ini adalah dakwah hendaknya dimulai dari keluarga terdekat. Hendaklah dakwah yang hak ini, yang kita membawa Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafus salih, di bawah pemahaman orang-orang soleh terdahulu, hendaklah dimulai dari keluarga terdekat. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan faedah yang pertama ini. Yang pertama, dari faedah yang pertama ini poinnya adalah hendaknya esensi dari dakwah yang kita sampaikan kepada keluarga terdekat kita tetaplah harus dakwah akidah.
dakwah yang pertama kali, dan itulah yang diseru oleh para anbiya dan para rasul kepada umatnya adalah mendakwahkan akidah. Dan mendakwahkan akidah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak harus selalu berbentuk dengan pemahaman atau pembahasan akidah tertentu. Bisa kita lewat masalah adab, bisa kita lewat masalah sirah, bisa kita lewat masalah muamalah, dan banyak hal segi dalam agama ini yang bisa kita masuki dari sisi itu, kemudian kita tanamkan akidah. Jadi tidak harus kemudian pembahasan kita membahas tentang kitabut tauhid, walaupun itu adalah hal yang urgent, tetapi bukan berarti pembahasan yang lain tidak mengena pada masalah akidah. Semua sisi agama kita ada akidahnya, jemaah sekalian. Maka kalau kita tidak mampu ya di spesialisasi tentang masalah akidah khusus, maka bisa kita masuk dari ranah tentang akhlak, tentang adab, tentang muamalah, tentang ibadah, semuanya berkaitan dengan akidah. Jadi yang penting ketika kita berdakwah adalah tanamkan akidah. Ini penting jemaah sekalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya. Salah satunya dalam surah Al-Anbiya di ayat yang ke-25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah aku mengutus, ya, tidaklah kami Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul sebelum engkau Muhammad SAW, kecuali kami wahyukan kepada mereka agar mereka senantiasa menyerukan kepada umatnya, tidak ada ilah kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka sembahlah oleh Allah, sembahlah kalian Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip dasar ketika kita berdakwah. Jadi selipkan semua dakwah yang kita mampu untuk berdakwah kepada keluarga kita, dari segi apa saja, tanamkan akidah. Ini penting ya Mas. Karena ketika kita menanamkan akidah dengan benar, maka ibadah kita, muamalah kita akan benar. Ketika seseorang salah dalam akidahnya, salah pula dalam muamalahnya, salah pula dalam amal-amal solehnya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Furqan di ayat yang ke-23 tentang salahnya akidah seseorang yang menyebabkan kemudian amal solehnya menjadi rusak. Ingat, salahnya, rusaknya amal soleh seseorang itu berawal dari salahnya akidah seseorang. Maka benari akidahnya, tanamkan akidahnya, apalagi kepada keluarga terdekat kita, anak-anak kita, istri kita, atau mungkin istri-istri kita. Ya, saya mengakomodasi yang mungkin istri-istri kita. Tanamkan akidah sejak dini. Dalam berbagai kesempatan tanamkan akidah. Penting ya Mas. Bukan berarti kemudian pelajaran yang lain diabaikan, tidak. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan tersebut di ayat yang ke-23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang kalian lakukan dahulu ketika di dunia bagaikan apa? Debu yang berterbangan. Debu yang nempel di batu, terkena angin, mana asarnya? Mana bekasnya? Nggak ada. Ya seperti itulah amal seseorang yang salah dengan pondasi akidah yang salah, sehingga kemudian amal solehnya pun menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin jemaah sekalian jerih payah kita di dunia ketika kita beramal, jerih payah anak istri kita, jerih payah keluarga kerabat kita, ayah, ibu, paman, bibi dan seterusnya dari keluarga dekat kita, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara akidah kita salah. Maka tanamkan pada kerabat kita, keluarga dekat kita tentang pentingnya akidah. Poin yang kedua dari faedah yang pertama ini adalah ketika kita memulai berdakwah dengan kerabat dekat kita, menunjukkan tingginya tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya. Ketika Nabi SAW diperintahkan dalam ayat wa anzir ashiratakal aqrabun itu di As-Su'ara di ayat 214 tadi, menunjukkan, kata para ulama, pentingnya tanggung jawab, besarnya tanggung jawab individu seseorang terhadap kelangsungan pendidikan, adab, akhlak keluarganya.
Penting ya Mas. Ini menunjukkan Nabi SAW adalah miliknya umat, karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia hingga yaumul akhir. Tetapi Allah khususkan dengan surah Asy-Syu'ara tersebut agar beliau memulai dakwah itu kepada keluarga terdekat beliau, kepada kerabat-kerabat orang-orang Quraisy. Ini pun juga berlaku bagi kita. Kalau kita ingin berdakwah, mulai dengan keluarga dekat kita. Dakwahi kekurangan-kekurangan mereka, benahi apa yang kurang dari anak istri kita, ayah ibu kita, paman bibi kita, keponakan kita, seluruhnya. Jangan kemudian kita fokus kepada orang lain sementara keluarga terdekat kita tinggalkan. Sebagian orang ya lebih fokus konsen untuk mendakwahi, membenahi umat, sementara keluarganya sendiri dia abaikan. Ini satu kesalahan ya Mas. Jangan kita seperti lilin yang menerangi sekitar kemudian hancur di akhirnya. Kita bukan lilin, tapi kita menjadi penerang untuk seluruh umat, lebih-lebih kepada keluarga terdekat kita. Maka faedah yang kedua atau poin yang kedua dari faedah yang pertama ini menunjukkan tanggung jawab besar seorang muslim ketika dia berdakwah kepada keluarganya. Apa faedahnya? Kata para ulama, ketika seseorang memulai dakwahnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada keluarga dekatnya, yang pertama ada faedahnya jemaah sekalian. Jadi dari poin pertama, dari poin kedua di faedah yang pertama ini ada faedah mengapa atau hikmah mengapa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berdakwah pertama kali kepada keluarga dekatnya. Yang pertama kata para ulama, manusia itu secara tabiat itu lebih mencintai kerabatnya. Secara tabiat manusia itu punya kecenderungan kepada keluarga dekatnya, ayah, ibu, istri, anak-anak, ya, orang-orang di sekitarnya. Itu tabiatnya manusia. Maka kalau ada tabiat manusia lebih mencintai orang lain, itu keluar dari tabiat. Nah, karena kecintaan kepada keluarga dekat itu kemudian memunculkan tanggung jawab agar orang-orang yang mereka cintai tidak terjerumus masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berbuat maksiat, kita ada kecemburuan. Orang yang saya cintai, orang-orang yang dekat dengan kita kok ada kesalahan, kita luruskan. Gitu. Maka tabiat ini memudahkan seseorang untuk lebih mendekatkan diri pada keluarga agar dia lebih berdakwah kepada keluarga dekat lebih dahulu. Oke. Yang pertama. Yang kedua, hikmahnya apa? Secara umum, ini bukan seluruhnya ya, tetapi secara umum kerabat dekat itu lebih dekat, lebih mendengar apa yang kita sampaikan. Secara umum, ya, secara umum bukan seluruhnya, karena ada beberapa orang yang nggak mau dengar keluarga dekatnya, malah dengarnya dari orang lain malah. Ya, contoh seperti kisahnya ibu Imam Abu Hanifah, rahimahullah. Ibunya Imam Abu Hanifah itu mendengar di masjid jami di tempat beliau tinggal itu ada seorang khutobah, tukang cerita, yang ceritanya itu banyak memberikan sentuhan jiwa kepada orang yang mendengar, sehingga ibunya Imam Abu Hanifah ketika punya permasalahan itu pengennya tanya kepada khutobah tadi, bukan kepada anaknya yang ulama, gitu loh. Tapi karena baktinya Imam Abu Hanifah kepada ibunya, kemudian dibawalah ibunya ini kepada sang khutobah, sang pemberi cerita ini. Sang pemberi cerita ini, yang tukang cerita ini kaget, loh kok Abu Hanifah datang bawa ibunya minta fatwa pada dirinya, di depannya ada ulama pemberi fatwa. Kemudian ditanyakan oleh ibunya tentang masalah itu, mau jawab ya susah, di depannya ada ulama Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Abu Hanifah membisikkan kepada orang tadi jawabannya. Kemudian orang ini memberikan jawaban pada ibunya, dan ibunya, oh iya benar, nurut pada orang tadi bukan pada putranya. Tapi ini insidental gitu, artinya bukan seluruhnya seperti itu. Tapi secara umum manusia itu lebih mendengar kerabat dekatnya. Ya. Itu yang kita rasakan pula ya. Ayah kita, ibu kita itu lebih dengar anaknya daripada orang lain. Ya. Itu yang saya alami seperti itu. Yang ketiga, jamaah sekalian, hikmah dari
kita dianjurkan atau diperintahkan untuk berdakwah kepada kerabat dekat adalah karena mereka lebih memiliki hak untuk didakwahi, lebih besar hak mereka dibanding dengan orang lain. Hikmah mengapa kerabat itu lebih didahulukan dalam berdakwah, karena mereka memiliki hak lebih dibanding dengan orang lain. Ketika kita mendengarkan berbagai macam nasihat-nasihat, ilmu, faedah dari berbagai macam kajian yang kita dapatkan, kan kita ingin mendakwahkan, ingin agar orang lain mendapatkan kebaikan sebagaimana kita pula kan. Maka orang yang pertama kali seharusnya mendapatkan kebaikan itu dari kita adalah kerabat kita dulu. Ayah ibu kita, istri kita, anak-anak kita. Sampaikan jemaah sekalian. Kalau mereka belum mengetahui hal-hal yang kita dapatkan dari kajian-kajian kita, sampaikan kepada beliau-beliau. Karena mereka lebih berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita peroleh. Kan aneh kalau kemudian kita lebih sering dakwai orang, memberi kebaikan pada orang, kerabat dekat kita, anak istri kita nggak tahu tentang ilmu itu, kan aneh gitu loh. Sampaikan, tentu dengan marhala, tentu tentang tahapan-tahapan yang sesuai dengan pemahaman mereka. Boleh jadi anak kita mungkin belum paham secara bahasa dengan apa yang kita sampaikan, maka sampaikan sesuai dengan pemahaman mereka. Yang keempat, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hikmah kita mendakwahi kerabat dekat kita adalah ketika kerabat dekat kita menerima dakwah kita, itu akan membuat kokoh dakwah kita. Itu membantu betul dakwah kita ke depan. Ketika kita mendakwahi kerabat kita, kemudian kerabat kita menerima dakwah kita, itu akan membantu menyokong bagaimana pandangan masyarakat terhadap dakwah yang kita sampaikan. Lihat bagaimana Nabi SAW, beliau mendakwahi yang pertama kali siapa? Istri beliau, Khadijah binti Khuwailid, dari golongan dewasa, anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan dari golongan dewasa siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu beliau menjadi keluarga dekat yang menopang dakwah beliau dari sisi finansial, dari sisi kekokohan dakwah, dari sisi perlindungan dan seterusnya. Banyak sekali zaman. Hikmah dari ketika keluarga itu dekat dengan kita ketika kita berdakwah, itu membantu kita ketika ke depan kita berdakwah lebih luas lagi. Lihat bagaimana Abu Thalib, walaupun di akhir hidupnya tidak masuk Islam, tapi perjuangan, pembelaan, bantuan kepada Rasulullah SAW besar sekali, ya, besar sekali. Apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy ditahan, ya, menjadi tameng bagi Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berdakwah kepada keluarga dekat kita, kerabat dekat kita, itu punya faedah. Nanti ketika ke depan kita berdakwah, itu lebih ada sokongan dari keluarga kita. Lihat bagaimana Nabi Lut di surah Hud ayat ke-80. Di surah Hud ayat 80 Allah berfirman, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukni syadid. Nabi Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolak kalian, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluargaku yang kuat. Nah, lihat, Nabi Lut menyebut tentang keluarga dekat, ya. Ini menunjukkan apa? Keluarga dekat itu punya peranan. Jangan dikesampingkan, jemaah sekalian. Ya, jangan kemudian kalau ketika keluarga kita dapati ternyata belum sefaham dengan kita, ya, belum mengerti tentang bagaimana sunnah, jangan ditinggalkan mereka. Mereka kita punya tanggung jawab terhadap mereka. Dan itu akan nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Nanti kita bahas pada berikutnya. Lihat bagaimana Nabi Syuaib di surah Hud pula di ayat ke-91. Perkataan kaumnya Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib, perhatikan. Qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Hai Syuaib, kami enggak banyak ngerti apa yang kau ucapkan. Wa inna lanaraka fina dhaifan. Sesungguhnya engkau ini di sisi kami lihat engkau ini orang dhaif. Walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina biaziz. Kalaulah tidak karena keluargamu, tak rajam kau. Kaumnya
menahan merajam Nabi Syuaib karena melihat keluarganya. Penting kan dakwah kepada keluarga. Jadi jangan abaikan ya Mas. Ketika keluarga kita belum menerima dakwah kita, sabar. Tidak semudah membalik telapak tangan. Kita pun sampai seperti saat ini, alhamdulillah Allah berikan nikmat, juga penuh dengan perjuangan. Oke. Itu yang keempat dari hikmah poin yang kedua. Poin yang ketiga dari faedah yang pertama. Seseorang dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Tadi poin yang kedua adalah menunjukkan besarnya tanggung jawab seseorang dengan berbagai macam hikmahnya. Maka poin yang ketiga ini adalah seseorang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah perihal keluarga dekatnya. Allah berfirman dalam ayat yang banyak kita hafal barangkali di surah At-Tahrim di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu, ahlimu dari apa? Siksa api neraka. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka tentang ilmu-ilmu syar'i, ajari mereka tentang adab akhlak-akhlak Islam. Perintah Allah untuk para penanggung jawab dalam keluarga agar mereka mengajari ilmu-ilmu syar'i, adab-adab Islam kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ini tanggung jawab jemaah sekalian. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dia pimpin. Apa kata Nabi berikutnya? Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang imam, pemimpin, ditanya tentang rakyatnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan seorang suami ditanya tentang apa yang dia pimpin di rumahnya. Siapa? Istri dan anak-anaknya. Kita para suami ditanya tentang istri kita, tentang anak-anak kita. Apa yang telah engkau ajarkan pada istri dan anak-anakmu? Wal mar'atu ra'yatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Istri pun juga ditanya tentang kepemimpinan dia di rumah suaminya. Bagaimana dia mengatur anak-anaknya, harta suaminya, dan seterusnya. Istri, wahai para istri, kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah engkau lakukan di rumah suamimu? Karena istri adalah ratu di rumah suaminya. Ditanya, ya Mas. Bukan itu saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khadim, pembantu, budak, itu ditanya. Padahal budak itu kan enggak punya tanggung jawab yang besar. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ditanya tentang harta majikannya. Dijaga apa enggak? Budak aja Mas sekalian yang enggak punya kebebasan. Ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat, harta majikanmu engkau jaga enggak? Engkau amanah enggak? Ini menunjukkan kepada kita besarnya tanggung jawab seorang suami ketika dia harus mendakwahi, membina keluarganya. Ketika kita memutuskan dahulu menikah dengan istri kita memutuskan menerima pinangan kita, bukan perkara ringan ya Mas sekalian. Setelahnya adalah perkara besar. Setelahnya adalah perkara tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan qabiltu nikah, itu adalah mitsaqan ghalidha, tali ikatan yang kuat, yang haram menjadi halal bagi kita. Bukan perkara ringan. Tanggung jawab itu semua ada di pundak para suami. Maka ketika kita menerima tanggung jawab seperti ini, maka hendaklah kita benar-benar amanah.
Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau berkata, didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban tentang didikanmu kepada anak-anakmu, sebagaimana anakmu nanti akan ditanya tentang apa yang telah dilakukan ayahmu kepadamu. Kata para alim ulama, hadis tadi, kulukum ra'in tadi itu mengandung dua hal. Satu, yaitu kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, atas pendidikan, ya, tanggung jawab masalah dunia akhirat terutama pada anak-anak dan istri kita. Sebagaimana anak akan ditanya oleh Allah tentang baktinya pada orang tua. Jadi kita orang tua lebih ditanya dahulu dibanding dengan anak-anak kita. Sementara kita, ya posisinya sebagai orang tua, ya sebagai anak kan. Kita siapapun yang ada di majelis ini adalah anak dari kedua orang tua kita. Kita akan ditanya pula bagaimana bakti kita pada orang tua kita. Apakah sudah engkau lakukan kebaikan-kebaikan pada orang tua kalian? Ditanya oleh Allah. Yang sebelumnya kita ditanya sebagai orang tua, apa yang sudah engkau lakukan pada anak-anakmu? Berat jemaah sekalian. Menjadi orang tua itu berat. Banyak orang tua yang berlabel sebagai ayah hanya gara-gara dia punya anak. Banyak orang tua menjadi ibu gara-gara dia melahirkan seorang anak. Bukan karena dia memiliki ilmu, tanggung jawab, amanah sebagai orang tua. Perkara besar jemaah sekalian. Kerusakan beberapa generasi-generasi muda kita, di antaranya adalah karena orang tuanya tidak memberikan pendidikan agama yang benar sedari dini kepada anak-anaknya. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, fitnah itu lebih besar dibanding dengan di masa kita dahulu. Di masa saya ketika masih kanak-kanak, mainan tidak seberapa banyak, teknologi juga tidak seberapa maju seperti sekarang ini. Bahkan listrik pun boleh dikatakan mungkin ada yang masuk, sudah ada yang belum. Sekarang maksiat itu bisa masuk ke kamar kita, betul? Lewat internet, lewat HP kita, laptop kita, televisi kita, masuk ke rumah-rumah kaum muslimin ya Mas sekalian. Tidak perlu kita mendatangi, mereka datangi kita. Lalu bagaimana kalau kita tidak mengupayakan pendidikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, sementara kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah nikmat dan perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak juga ujian dan balak bagi kita. Maka waspadalah, bertakwalah, takutlah ketika kita mendidik anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran di ayat ke-14. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak itu sebagai nikmat dan perhiasan bagi kita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, hingga akhir ayat. Allah jadikan keindahan di mata manusia itu atas wanita dan anak-anak. Anak-anak itu perhiasan, zuyyina, perhiasan kita. Kalau kita melihat ada orang memakai perhiasan, apa yang dia ingin tampilkan? Apa yang dia ingin tunjukkan pada manusia? Agar dia terlihat kan? Ketika seseorang memakai perhiasan, kalau dia sembunyikan, apa fungsinya perhiasan? Begitu sebagian manusia menyebut. Anak pun juga demikian, menjadi perhiasan bagi kedua orang tuanya. Sering ketika kita berjumpa dengan kerabat kita, teman-teman lama kita, pertanyaannya, anakmu wis piro? Begitu kan? Yang belum punya anak bingung jawabnya. Berikutnya, dari istri yang keberapa? Begitu ya barangkali ya. Ya, itu pertanyaan berikutnya itu biasanya. Nikmat jamaah sekalian. Seseorang kemudian membangga-banggakan anaknya, betul? Ditanya, anakmu kuliah ning ndi? Yang sudah dewasa, sudah besar, anakmu kerja di mana? Itu nikmat dan itu kebanggaan orang tua loh. Betul. Ketika orang tuanya melihat anak-anaknya tidak sukses urusan dunia, malu mereka. Ini menunjukkan bahwasanya anak itu sebagai perhiasan bagi kita, yang ingin kita tunjukkan pada manusia.
Tetapi anak pula juga bisa menjadi ujian, fitnah di dunia bagi kita. Allah firmankan dalam surah At-Taghabun di ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu itu bisa menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah. Kita diminta waspada. Anak-anak kita, istri kita boleh jadi menjadi ujian, kemudian menjadi balak bagi kita. Betapa banyak manusia suami yang tidak kuat dalam mengemban amanah menjadi suami, kemudian terjerumus pada dosa karena apa? Desakan dari istri, menuruti keinginan anak, banyak jemaah sekalian. Kemudian melanggar syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala. Korupsilah, mencurilah, menipu, curang ketika mereka bermuamalah. Karena apa? Kecintaan mereka pada istri dan anak-anak. Fitnah jadi ujian. Fahzaru, berhati-hatilah kalian pada mereka. Tapi di sana bukan berarti tidak ada cara bagaimana kita bisa mengemban amanah ini. Di sana para ulama, diantaranya adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah ta'ala. Beliau membawakan beberapa poin agar ketika kita memiliki keluarga, terutama ketika kita sudah memiliki anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk pandangan mata kedua orang tuanya. Beliau katakan, yang pertama adalah agar anak-anak kita menjadi penyejuk pandangan mata kita nanti di hari kiamat, menjadi tabungan amal soleh kedua orang tuanya, membanggakan tidak hanya di akhirat tapi juga di dunianya. Maka yang pertama, kata beliau hafizahullah ta'ala, adalah pilihlah istri yang solihah. Memilih istri yang solehah adalah bekal yang sangat fondasi untuk kemudian melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Kata beliau, sekalipun istri kita tidak solehah secara utuh, yang mampu membantu kita mendidik anak-anak kita, barangkali istri kita tidak memiliki ilmu syar'i yang bisa membantu kita mendidik anak-anak kita, minimal, kata beliau, mereka, istri kita, tidak memudorotkan anak-anak kita dari segi akhlak dan adab. Kalau istri kita secara ilmu barangkali tidak memilikinya, minimal mereka tidak memberi mudorot pada anak-anak kita. Banyak kan jemaah sekalian, seorang ibu kemudian memberi mudorot pada anak-anaknya ketika mereka tidak berpakaian secara hijab, ditiru bukan sama anak-anaknya, ditiru tingkah laku ibunya, ucapannya, gerak-geriknya, anak itu ngerekam jemaah sekalian. Memori mereka kuat. Mereka belum banyak terkontaminasi dengan kesibukan dunia, maka rekaman mereka lebih kuat. Kalau yang mereka yang dimasuki kepada mereka itu hal-hal yang buruk, terekam pada mereka, sehingga dikatakan sebagian orang niru yang buruk itu lebih gampang daripada niru yang baik. Cepat anak itu nirunya. Maka kalau ibunya tidak solehah, bahaya anak-anaknya. Bapaknya kerja sama ibunya di rumah, jadi apa anak ini? Kemudian kalau ibunya tidak sholat, ya, ngomongnya suka yang kotor, tidak amanah, dan seterusnya, anak kemudian terdidik. Maka memilih istri yang solehah itu poin dasar ketika kita memilih atau ingin membina keluarga yang kemudian mengharapkan anak-anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Kata Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan matematik berasal dari Andalus, ya, beliau punya rumus aljabar yang masyhur dipakai kemudian oleh dasar matematik kita. Beliau adalah penemu bilangan nol, ya, Al-Khwarizmi itu penemu bilangan nol. Ya, kita harus berbangga jemaah sekalian. Ilmu-ilmu duniawi itu sebagian besarnya muncul dari para ilmuwan Islam kita, dan sebagiannya besar ketika ada di masa keemasan Islam di Andalusia.
sekian ratus tahun lamanya ya Islam berkembang di benua biru sana, khasanah keilmuan ya itu muncul semuanya. Dan salah satunya adalah Al-Khwarizmi. Beliau memiliki penemuan bilangan nol. Beliau punya rumus matematik, itu dimasukkan pada rumus mencari istri yang solehah. Ya, ini menarik ini. Matematika masuk kepada mencari istri yang solehah. Apa kata beliau? Kata beliau, agama itu nilainya 1. Yang selain itu nilainya 0. Maka berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya wanita itu dinikahi karena sebab 4. Apa saja? 5 liha, karena hartanya. Wali nasabiha, karena nasab. Wali jamiliha, karena apa? Kecantikannya. Kayaknya ini yang banyak jadi sasarannya. Kemudian karena apa? Agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau milih agamanya, engkau akan beruntung. Maka kata Al-Khwarizmi, agama itu nilainya 1, sisanya nilainya 0. Kalau ada seorang wanita yang soleha, baik agamanya, kasih poin 1. Ternyata dia cantik, kasih 0 di belakangnya. Berapa? 10. Ternyata dia kaya, kasih bilangan 0 lagi di belakangnya, 100. Nasabnya mulia, kasih 0 lagi, jadi berapa? 1000. Sempurna dia. Tapi kalau kemudian dibalik posisinya, yang dipilih adalah kecantikannya dahulu, kekayaannya dahulu, nasabnya dahulu, kemudian baru bilangan 1 di belakangnya itu agamanya, 0 di belakangnya, berapapun nilainya, berapa nilainya? Tetap 0. Menarik sekali jemaah sekalian. Bagaimana nilai agama seseorang menjadi poin penting ketika kita memilih calon pasangan kita. Afwan, ada yang masih jomblo? Angkat tangan dua-duanya. Antum jomblo yang kedua apa yang ketiga? Jangan jadi Jones ya, jomblo ngenes. Lihat ikhwan saudaranya goncengan berdua sama istrinya, goncengan anaknya, ngenes tok di sini. Antum bangun sebentar lagi mau puasa loh ya. Masya Allah ya. Jangan sampai di sebelah kita nggak ada yang bangunkan sahur, cuma alarm beker sama alarm HP saja ya. Wahai suamiku, waktunya sahur. Masya Allah, tahun kemarin kita belum ada yang bangunkan jemaah sekalian. Nikmat jemaah sekalian. Ya. Antum ingin tahu bagaimana Imam Ahmad rahimahullah mencari istri? Beliau itu beberapa kali ketika meninggal beliau itu beberapa kali menikah, bukan karena ingin 1, 2, 3 enggak, tapi karena istrinya meninggal, beliau nikah lagi. Istri beliau meninggal di pagi, beliau malam loh nikah lagi. Ada yang berani? Sungkan sama mertua Ustaz. Dikatakan dalam kisah beliau, istri beliau yang pertama itu meninggal, malamnya itu beliau nikah lagi. Orang-orang heran, ya Imam, Anda kok nikah lagi? Tidak sedih dong, paginya harinya menikah. Apa jawaban Imam Ahmad? Aku tidak ingin ketika Allah mencabut nyawaku dalam kondisi aku jomblo. Untuk menunjukkan apa faedah? Laki-laki tidak ada masa idahnya. Betul? Iya, laki-laki itu tidak ada masa idah. Ya paling antum sungkan aja lah sama tetangga kanan kiri, sama mertua gitu. Baru ditinggal istrinya pagi, malam wis nikah lagi. Lah ya kebangetan katanya orang kita ya. Tapi secara syariat tidak apa-apa. Ini untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada idah bagi laki-laki, gitu loh. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau pertama kali mencari istri, beliau mendengar ada kabar ada seorang di sebuah rumah memiliki 2 anak gadis, dua gadis. Kemudian beliau minta tolong kepada bibinya. Ini salah satu cara nazor adalah dengan cara mengetahuinya lewat orang lain. Kalau antum langsung gimana? Langsung apa ya apa? Langsung. Ya, Masya Allah. Tanpa perantara, tanpa makelar. Imam Ahmad meminta bibinya, bibi tolong
Di rumah sana itu ada gadis dua yang kabarnya orang tuanya mau menikahkan mereka. Tolong cari info tentang mereka berdua. Sang bibinya kemudian datanglah ke rumah itu. Esok harinya Imam Ahmad kemudian bertanya pada bibinya, "Wahai bibi, apa yang sudah engkau amati?" Bibinya mengatakan, adiknya Masya Allah putih, matanya hitam, rambutnya lurus, tinggi, semampai. Wah, pokoknya semua sifat-sifat yang baik disampaikan. Kakaknya gimana? Waduh, kakaknya itu rambutnya kriwul-kriwul, matanya buta sebelah, hitam lagi. Loh, saya ndak cari fisik, agamanya bagaimana? Kalau antum dikasih pilihan dua gitu, antum langsung milih gimana? Enggak pakai istikharah ya? Wis sing adike wis adike. Paling antum yo gitu paling. Wis enggak ada istikharah-istikharohan. Imam Ahmad enggak, jemaah sekalian. Beliau tidak melihat dari segi fisik semata. Beliau tanya bagaimana agamanya. Bibinya mengatakan Masya Allah, kakaknya bakti sama orang tuanya, suka puasa di siang hari. Maka Imam Ahmad memilih pilihannya pada kakaknya. Bayangkan jemaah sekalian. Yang kemudian istrinya ini dikenal dengan nama Ummu Soleh ya. Beliau kan punya anak beberapa, Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, yang kemudian beliau berkunyah dengan Abu Abdillah. Tapi istrinya itu dinamakan dengan Ummu Soleh karena punya anak kemudian namanya Soleh. Apa yang dilakukan beliau? Setelah 20 tahun membina keluarga, istrinya meninggal. Di pusara istrinya beliau mengatakan, semoga Allah merahmati engkau ya Ummu Soleh. Engkau selama 20 tahun tidak pernah berdebat denganku, tidak pernah membuatku marah, dan tidak pernah menyelisihi diriku. Bayangkan jemaah sekalian, 20 tahun tidak pernah membuat Imam Ahmad marah dan tidak pernah menyelisihi beliau sehingga kemudian beliau marah. 20 tahun bukan masa yang pendek untuk membina rumah tangga. Antum satu hari sudah tengkar berapa kali? Antum sehari sudah buat istri antum sudah buat antum marah berapa kali, menyelisih antum berapa kali. Imam Ahmad 20 tahun, istrinya satu hari pun tidak pernah menyelisih beliau, tidak pernah marah membuat beliau marah. 20 tahun ya mas sekalian. Apa yang menyebabkan menjadi seperti itu? Beliau pilih dari sisi agamanya. Beliau tidak semata-mata memilih fisik. Betapa banyak para wanita yang kemudian hanya mengandalkan fisik kemudian melecehkan suaminya, merendahkan suaminya. Karena mungkin dari sisi fisiknya, dari sisi kedudukan, dari sisi mungkin pangkat, harta, nasab, kemudian merendahkan suami. Banyak seperti ini ya mas sekalian. Sehingga kemudian seorang suami seolah-olah bukan pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di rumahnya seolah-olah pemimpinnya istrinya. Sehingga kemudian muncul perkumpulan suami-suami. Antum yang bilang loh ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pilihlah istri yang salehah. Kalau ternyata Allah takdirkan istri kita belum memiliki ilmu yang banyak, ajak mereka untuk ta'lim, ajak mereka untuk ikut kajian. Itu cara kita agar mensolehkan istri kita. Yang kedua, kata beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, agar kita memiliki anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga di dunia adalah banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyak berdoa untuk anak-anak kita. Kadang-kadang orang tua itu kadang wegah doa. Kadang-kadang karena kesibukannya, karena capeknya kemudian lupa menyisipkan doa-doa di waktu-waktu yang mustajabah untuk kebaikan anak-anak kita. Ingat, doanya orang tua itu mustajabah. Baik yang sifatnya kebaikan atau yang sifatnya keburukan, semua diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan di dalam Sunan At-Tirmizi di hadis nomor 1905, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna
ada 3 doa yang pasti yakin tidak akan ditolak dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 doa yang doa itu secara meyakinkan pasti Allah akan ijabahi. Ya. Apa yang pertama? Da'watul walid, doanya kedua orang tua. Doa orang tua untuk anak-anaknya, untuk kebaikan mereka dunia dan akhirat, Allah ijabahi. Yang kedua apa? Wa da'watul musafir, doanya musafir, doanya orang sedang berpergian, yang sedang safar. Maka ketika antum sedang safar, baik yang dekat maupun yang jauh, berbanyak doa. Berbanyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia akhirat kita. Wa da'watul mazlum, yang ketiga, doanya orang yang terzalimi. Hatta orang itu orang kafir, kalau dia mohon sama Allah, Allah ijabahi loh jamaah sekalian. Maka Nabi memperingatkan kita tentang kezoliman. Jangan sampai membuat orang lain terzolimi dengan perbuatan kita, dengan lesan kita, dengan tingkah laku kita. Karena kalau mereka berdoa, Allah akan kabulkan doa mereka. Berhati-hatilah dari doanya orang-orang yang dizolimi. Nabi SAW dalam hadis Muslim di hadis nomor 3009, beliau mewanti-wanti para orang tua agar menjaga lesannya, agar tidak terucap doa-doa buruk. Boleh jadi loh jamaah sekalian, ada orang tua karena mangkel sama anaknya, ya, anaknya kebangetan gitu, terus dia itu mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Itu doa jamaah sekalian. Ucapan kita orang tua itu doa untuk anak-anak kita. Maka jaga lisan kita, jangan sampai kemudian anak-anak kita sengsara di kemudian hari karena sebab ulah doa kita di masa yang lalu untuk anak-anak kita. Maka kalau marah, doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Ya, mungkin antum ketika sedang jengkel sama anak-anak kita, ya doakan semoga engkau jadi hafid. Nah, gitu kan enak ya. Loh, enak tuh. Tapi antum susah ngatakan kayak gitu. Marah kok suruh. Itu makanya orang tua harus hati-hati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan kalian berdoa keburukan untuk kalian. Jangan kalian berdoa keburukan untuk anak-anak kalian. La tad'u ala amwalikum. Jangan berdoa untuk keburukan harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jika waktu itu pas, kemudian Allah kabulkan, doa itu jadi jemaah sekalian. Hati-hati. Jangan karena kejengkelan orang tua, mungkin ibu ya, karena setiap hari banyak berinteraksi dengan anak-anak, kemudian jengkel dengan anaknya, terucap doa buruk untuk anak-anak kita. Jadi Allah pas turunkan ijabah, jadi buruk anak-anak kita. Ada sebuah kisah di daerah Sumatera. Ada seorang ibu ya, karena jengkelnya sama anak kemudian mensumpah serapai anaknya. Apa yang terjadi? Si anak ini sakit sampai masuk ke ICU selama 3 hari, tidak makan, tidak minum, sampai kemudian kurus badannya. Kemudian setelah dikonsultasikan, sang ibu ini pernah berdoa tentang keburukan si anak. Ini wakilnya mas sekalian. Maka berhati-hatilah antum semua ya, berdoa, ucapkan ucapan-ucapan yang baik saja. Walaupun kisah tentang Syekh Sudes dahulu itu sering kita dengar, Allahu alam kisahnya sahih apa tidak ya. Ketika ibunya marah, semoga engkau jadi imam Masjidil Haram ya, walaupun sekarang beliau takdirkan sekarang menjadi imam Masjidil Haram, tapi kisah itu ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Faedahnya apa? Ketika doa itu bertepatan dengan ijabah Allah, jadilah, maka jaga lisan kita ya. Ada faedah dari kisahnya Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Ketika beliau sekian tahun lamanya, sampai beruban, sampai sudah sepuh, yang secara matematis tidak memiliki putra lagi ya. Orang kalau sudah sepuh ya, secara matematis ya, secara kedokteran itu sudah nggak mungkin punya anak lagi. Tapi Allah dengan kehendaknya bisa apapun terjadi. Dalam kisahnya Nabi Zakaria yang beliau senantiasa berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, di surah Ali Imran 38 ya. Itu salah satu doa, banyak doa agar antum bisa hafalkan, antum bisa lafalkan beberapa doa
terutama di Al-Qur'an. Faedah ya jamaah sekalian. Kalau antum berdoa, maka pilih yang pertama kali doa itu dari Al-Qur'anul Karim. Pilih hajat antum ya. Cari yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Insyaallah ada. Kalau antum enggak menjumpai teks redaksinya, cari di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Jadi jangan langsung di hadisnya, cari di Al-Qur'an dahulu. Karena demikianlah kebiasaan para ulama kita, memulai doa-doa itu dengan doa-doa dari Al-Qur'anul Karim. Nah, doa tentang memiliki anak-anak yang soleh, yang soleha, itu semua di Al-Quran banyak. Baru kemudian doa-doa dari Nabi SAW. Maka diantara adalah doa dari Nabi Zakaria alaihissalam, yang beliau berdoa agar meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala keturunan dari sisi Allah, anak yang soleh. Allah berikan tidak? Allah anugerahkan setelah sekian puluh tahun lamanya, bukan tahunan jamaah sekalian, bukan belasan tahun, puluhan tahun. Dikisahkan umur beliau sudah 80 lebih tahun. 80 lebih tahun beliau baru memiliki putra yang bernama Yahya. Qadarullah, Nabi Yahya meninggal di usia muda, dibunuh oleh pembesar orang Romawi di masanya, sementara Nabi Zakaria masih hidup. Bayangkan jemaah sekalian, betapa berat penantian Nabi Zakaria agar mereka yang sudah sepuh, yang secara matematis medis tidak mungkin memiliki anak, kemudian memiliki anak Yahya alaihi salatu wasalam. Dan Allah wafatkan Nabi Yahya sebelum Nabi Zakaria wafat. Apa tidak sedih antum? Lama nunggu punya anak kemudian meninggal di usia muda, loh, bayangkan. Tapi ada faedah besar dari doa-doanya Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam. Yang pertama, dari kisahnya Nabi Zakaria yang berdoa di surah Ali Imran tadi, apa faedahnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa yang mengabulkan doa orang yang senantiasa berdoa tanpa pernah berhenti pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah merasa capek berdoa. Kan ada kita berdoa seperono seprene kata orang Jawa, yuk gak dikabul-kabulno yo ngene. Terus antum kemudian malas berdoa, capek, bosan, kok gak dikabul-kabulkan. Antum berhenti berdoa, Allah pun berhenti mengabulkan doa antum. Ya. Karena ketika seseorang itu berdoa, dia memiliki 3 kemungkinan. Ketika seseorang berdoa, dia punya 3 kemungkinan, kata Nabi SAW. Apa kata beliau? Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atun rahim. Tidaklah seorang muslim berdoa yang di dalam doanya tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan tali silaturahim, illa kecuali Allah akan berikan 1 di antara 3. Yang pertama kata beliau, imma an tu'ajjala lahu da'watuh, Allah segerakan doanya di dunia. Allah segerakan doanya di dunia. Entah besok, entah lusa, entah pekan depan, bulan depan, entah tahun depan, yang penting antum ketika di dunia Allah kabulkan doanya. Maka jangan berhenti berdoa. Selama antum masih hidup di dunia, jangan berhenti berdoa. Ya Allah, jadikan saya mendapat nikmat-nikmat ini. Ya, terus berdoa, jangan pernah bosan, berhenti. Ya. Kalau Allah akan kabulkan dari kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Allah tunda pengabulannya nanti jadi simpenan di yaumul kiamah. Doa-doa antum nanti antum akan jumpai itu jadi pahala nanti di yaumul kiamah. Kita sudah banyak berdoa dari zaman dahulu sampai sekarang, kok nggak dikabul-kabulkan. Boleh jadi ada di kemungkinan yang kedua, jadi tabungan kita nanti di yaumul kiamah. Atau kemungkinan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma ayyasrifa anhu minassu mislaha. Allah akan palingkan kita, Allah akan hindarkan kita dari mara bahaya yang setara dengan kandungan doa yang kita panjatkan. Rugikah kita berdoa? Enggak. Wong kita dapat 1 di antara 3 tadi kok. Kalau antum gak dapat di dunia saat ini, boleh jadi Allah akan simpankan kita untuk tabungan di akhirat. Atau kalau enggak, Allah akan palingkan kita, selamatkan kita dari mara bahaya.
yang besarnya sekadar dengan doa yang kita panjatkan. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Allah akan berikan satu di antara tiga kemungkinan ini. Karena kalau seseorang itu berhenti berdoa, ya, karena Nabi Zakaria sampai sekian puluh tahun lamanya beliau tidak pernah menyesal, putus asa, berhenti berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau dalam surah Maryam di ayat yang keempat? Di surah Maryam ayat yang keempat, Nabi Zakaria berkata, walam akun bidu'aika rabbi syakiyah. Luar biasa jemaah sekalian, betapa tawakalnya Nabi Zakaria pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian puluh tahun lamanya meminta pada Allah agar diberi keturunan. Beliau tidak pernah berputus asa, tidak pernah kecewa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Rabb. Karena ketika seseorang itu berhenti dari berdoa, dia kan kecewa. Kok nggak dikabul-kabulkan? Padahal di antara sebab dikabulkannya doa seseorang adalah ketika dia tidak minta tergesa-gesa agar doanya dikabulkan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul qad da'awtullah falam yastajib li. Dikabulkannya doa di antara kalian selama kalian tidak tergesa-gesa. Kemudian dia berkata, saya sudah berdoa kok nggak dikabul-kabulkan. Di antara adab berdoa, antum tidak boleh tergesa-gesa, minta sakjek saknyek kata orang Jawa. Ya Allah, besok pagi saya ditagih ya Allah, tolong nanti sahur, pas sahur ya Allah, pas sahur ya Allah ya, dikte Allah ya, tolong beri rezeki ya Allah supaya saya nggak malu sama yang nagih di pagi hari itu, ba'da subuh langsung datang nagih saya. Wah, antum itu minta tergesa-gesa ya soalnya ya. Jangan tergesa-gesa, mohon sama Allah. Lihat faedah dari Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Beliau tidak pernah kecewa, beliau tidak berputus asa. Sekian puluh tahun lamanya berdoa agar diberi keturunan yang soleh dari sisi Allah. Beliau nggak pernah kecewa, nggak pernah berputus asa. Apa yang antum idam-idamkan, apa yang antum cita-citakan belum kesampaian sampai detik hari ini, terus mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi karena ada dosa-dosa di antara kita dengan Allah membuat kita tertahan dari doa-doa kita. Yang ketiga, faedah dari doa Nabi Zakaria tadi adalah sikap tawakal beliau yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tawakal ini jamaah sekalian akan bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan pada kita. Tawakal harus digarisbawahi tidak menghilangkan ikhtiar kita secara duniawi. Ada seseorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ontanya itu di Masjid Nabawi parkir, antum parkir motor, tawakal pada Allah, nggak dikunci, kuncinya antum taruh di stangnya, antum kasih BPKB, antum kasih STNK di jok, sak helmnya sak jakete, tawakal ya Allah, motor saya aman di masjidnya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau tawakal, ikat tali kudanya, engkau baru masuk masjid. Itu tawakal, jadi tawakal tidak menghilangkan ikhtiar. Aku tawakal pada Allah, wis pasrah bongkokan, sapa jarene Allah wis. Itu antum enggak tawakal, itu males. Ya, mungkin barangkali di antara kita mungkin sulit untuk mencari penghasilan, pekerjaan. Wis tawakal lah, rezeki lah sapa jarene Allah wis diatur. Wong cacing semut aja dapat rezeki. Ayam ya antum mau jadi ayam apa? Ayam aja kerja di pagi hari kok. Mereka sebelum subuh sudah bangun, sudah berkokok. Lah kita ya harusnya lebih semangat daripada ayam. Bangun sebelum subuh, sudah sholat tahajud, mohon sama Allah di waktu sahur, banyak meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Ya. Kalau kita tawakal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan di hadis Tirmizi nomor 2344, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqan." Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum kama yarzuqu
at-tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Maka kalian akan dapatkan rezeki sebagaimana rezeki burung yang keluar di pagi hari dari sarangnya dalam keadaan lapar, pulang sore hari kenyang. Itu tawakalnya burung. Kalau kalian tawakal dengan sebenar-benar tawakal, itu kayak burung itu. Apa burung kemudian diam di sangkarnya, di sarangnya, nunggu rezeki dari Allah? Enggak. Mereka keluar dari sarangnya, keluar cari rezeki, keluar cari makan, keluar dalam kondisi lapar, pulang kenyang, bisa ngasih makan anak-anaknya. Itu tawakal. Tawakal. Jangan pasrah bongkoan. Kita harus bergerak aja, Mas. Antum harus berusaha, antum harus berkarya. Apapun itu, rezeki akan datang pada kita. Kalau seseorang itu himmahnya, tujuannya itu kampung akhirat, maka dunia itu ngikut pada kita. Tapi kalau antum himmahnya, tujuan terbesarnya adalah dunia, akhirat akan terlepas. Seorang muslim itu himmahnya, tujuannya adalah kampung akhirat, maka dunia akan ngikut pada antum. Jamnya sholat antum selesaikan, berhenti sholat. Jamnya taklim antum tinggalkan urusan dunia, antum taklim, insya Allah dunia akan ikut. Jangan khawatir dengan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki Allah sudah ditakar, rezeki Allah sudah disebarkan, dibagi sesuai dengan kadarnya yang Allah kehendaki, sesuai dengan hikmahnya, tidak akan tertukar pada orang lain. Maka tawakallah sebagaimana tawakalnya seekor burung. Yang keempat, faedah dari kisahnya Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, yang beliau sampai usia 80 sekian tahun masih setia bersama istrinya, yang menunjukkan untuk menjaga keharmonisan suami istri itu perlu dilalui dalam keadaan suka dan duka. Jangan kemudian ketika duka bareng-bareng pas suka ditinggal. Membina keluarga bersama-sama, susah bareng-bareng, merintis usaha bareng-bareng, ketika sudah sukses ditinggal. Beberapa kasus terjadi demikian. Lihat bagaimana setianya Nabi Zakaria bersama istrinya untuk menunggu sang buah hati yang sekian puluh tahun lamanya. Beliau tetap setia dengan istrinya. Walaupun mungkin boleh jadi di masa sekarang, Mas, cari lagi yang lain aja lah. Mungkin dari rahim yang lain mungkin bisa melahirkan anak-anak, Mas, mungkin begitu ya. Ada ummahat yang minta sama suaminya begitu? Ya, kalau ada ya berbahagialah antum suami yang ada di sini ya. Nek wani. Biasanya orang itu kalau keluar-keluar tuh biasanya nggak berani biasanya. Yang diem-diem tahu-tahu 2, 3. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang pertama, faedah yang pertama. Dan faedah yang kedua dari poin yang pertama dan yang kedua dari cara kita bisa mendidik anak-anak yang bisa menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Dari masih faedah yang pertama dari kisahnya Nabi SAW yang berdakwah di Bukit Sofa. Mengingat waktu yang sudah tambah siang, mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada poin-poin yang lain di pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf karena suara tidak sesehat sebelumnya. Qadarullah terpapar hujan hampir tiap hari. Mungkin antum juga merasakan hal yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga kesehatan kita, keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita, menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, dan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.